Walaupun pemilu presiden masih di tahun 2029, namun sejumlah partai politik sudah menegaskan dukungan kepada Prabowo Subianto agar menjadi presiden 2 periode. Pertanyaannya, apakah dukungan yang dianggap sebagian orang prematur ini sebagai bentuk sikap politik, ataukah memang ada incaran posisi pendamping Prabowo di tahun 2029 mendatang? Dan untuk membahasnya sudah bersama kami Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia dan Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya. Selamat malam Bang Doli dan juga Mas Toto. Terima kasih sudah bergabung di Prime News. Saya ke Bang Doli terlebih dulu, Bang Doli. Bang Doli, tadi mungkin Pak Ketum sudah menyampaikan bahwa akan mendukung pemerintahan Prabowo Gibran sampai akhir periode. Tapi kalau penegasan saja gitu, sebenarnya Golkar masih dukung Prabowo 2 periode nggak sih, Bang Doli? Justru saya mau koreksi ya tadi pemberitaan dari CNN. Kalau bicara dukung Pak Prabowo 2 periode, justru Golkar yang pertama kali itu sejak acara HUT Golkar yang ke-60 ya tahun lalu itu Pak Ketua Umum kami Pak Bahlil sudah menyatakan selama Pak Prabowo punya keinginan terus menjadi presiden dan juga sesuai dengan aturan konstitusi kita, Partai Golkar adalah partai yang terus memberikan dukungan pertama dan utama gitu loh. Nah, bahwa kemudian memang pemerintahan 5 tahun ini kita juga tentu harus mensukseskan ya program-program pemerintahan Pak Prabowo dan Pak Gibran ini. Nah, jadi sebenarnya Golkar itu bukan hanya sekedar memberikan pernyataan ya, tetapi bentuk dukungan itu adalah bagaimana kita bisa mensukseskan program ini, karena kalau 5 tahun ini sukses tentu tidak ada alasan lain kita tidak memberikan dukungan kepada Pak Prabowo, kira-kira begitu. Jadi kita konsentrasi bukan hanya sekedar menyatakan dukungan, tetapi konkret memberikan dukungan baik melalui kader-kader dan pimpinan kami yang ada di kabinet maupun juga di DPR, agar semua program pemerintahan Pak Prabowo ini bisa berjalan, bisa deliver, dan kemudian rakyat bisa merasakannya dengan baik, kira-kira begitu. Baik, tapi kalau kita sama-sama PAN dan PKB secara frontal menyampaikan bahwa mendukung Prabowo 2 periode, saya mungkin ke Mas Toto. Mas Toto, dengan adanya dukungan seperti ini, Mas Toto, sangat cepat disampaikan itu dukungan tersebut, apakah Anda melihatnya bahwa politik kita yang stabil atau justru elit yang sedang berebut posisi nih? Iya, pertama saya menyayangkan ya kalau teriakan dari partai-partai terkait dengan 2029 sudah lebih nyaring dibandingkan dengan misalnya teriakan partai terhadap masalah yang di depan mata. Kita tahu bencana ekonomi di Sumatera, kita tahu juga IHSG kita mengalami goncangan selama 3 minggu karena ada penurunan rating. Kita tahu juga misalnya riset-riset mengatakan kelas menengah kita menurun, terakhir dari Mandiri Institute. Dan biasanya ya ada pola di Indonesia itu disebut dalam politik dengan pola 2-1-2, 2 tahun konsolidasi, 1 tahun kerja, 2 tahun kompetisi lagi. Nah, ini kayaknya kita langsung lompat berbicara mengenai ketiga gitu, kompetisi lagi. Dan apa sih yang sedang terjadi? Memang ini fenomena yang terjadi biasanya pada bulan madu periode pertama, ketika seorang presiden menang dan kemudian secara konstitusional masih bisa maju kembali. Secara psikologis, semua yang ada di bawahnya termasuk partai koalisi ingin menunjukkan loyalitasnya, karena kira-kira atasannya ini yang namanya presiden ini mereka rasakan kekuasaannya masih lama nih, 10 tahun. Beda ketika periode kedua ada istilah yang disebut dengan lame duck atau pemerintahan bebek lumpuh. Mulai nih mereka melihat tinggal 5 tahun lagi, kenapa nggak gua aja yang berkuasa, kira-kira seperti itu. Nah, sekarang yang sedang terjadi adalah semua berlomba ingin menunjukkan kesetiaan, sehingga kemudian minimal jabatan kursi menteri nggak hilang. Moga-moga bisa lebih gitu, bonus gitu ya. Ditambah, memang yang menarik kan bahasanya belakangan adalah fokusnya dari semua partai ini hanya berbicara mengenai nama presiden, bukan nama wakil presiden. Makanya yang muncul adalah keramaian mendukung Prabowo 2 periode, bukan Prabowo Gibran 2 periode. Ya, menurut saya magnet kekuasaan memang tidak lagi di Jokowi, hanya di Prabowo saat ini. Dan pada titik itu saya pikir tidak salah, partai-partai juga mungkin sedang berpikir ya lebih baik wapresnya saya saja atau ketua umum saya saja. Dan itu normal. Tapi balik lagi, saya berharap
wacana ini tidak terlalu banyak menyita energi partai untuk berbicara hal-hal yang sebenarnya menjadi kebutuhan masyarakat. Baik, Bang Doli, apakah dengan wacana-wacana yang beredar sekarang ini terkait dengan dukungan kepada Pak Presiden Prabowo gitu 2 periode itu menyita konsentrasi effort dari partai, dan apakah juga Bang Doli menilai bahwa wajar masyarakat menilai bahwa dukungan tersebut untuk mengamankan posisi mereka nanti di pemilu berikutnya? Nah, saya kira kan begini, tadi saya lanjutkan ya, kalau posisi Golkar Ya. itu sudah sejak awal, di awal periode sudah kita nyatakan seperti itu. Dan saya kira memang cukup sekali saja ya, itu sebagai sebuah pernyataan, sebagai sebuah komitmen gitu. Dan selanjutnya kita akan tunjukkan bersama-sama membantu Presiden mensukseskan pemerintahan ini ya, pemerintahan Pak Prabowo. Nah, sekarang juga sebetulnya saya waktu ditanya beberapa waktu yang lalu, ini kan awalnya PSI ini yang kemudian waktu itu membicarakan, mewacanakan tentang Gibran sebagai calon presiden 2 gitu periode, ya. baik. Nah, tidak, awalnya mencalonkan Gibran sebagai calon presiden Iya. pada saat itu gitu. Nah, kemudian diklarifikasi oleh Pak Jokowi, Iya. Prabowo Gibran 2 periode, kan kira-kira begitu. Iya. Nah, kemudian saya nggak tahu tiba-tiba teman-teman PKB dan PAN kemudian mengulangi lagi ya pernyataan ini gitu. Nah, dugaan saya Pak Muhaimin itu kan beberapa waktu lalu kan kita juga pernah mendengar rekaman ya, begitu di absen sama Pak Prabowo, ini mana ini Menko ada nggak saya Muhaimin. Nah, ini yang patut dicurigai. Nah, dugaan saya itu pernyataan itu menjawab itu gitu loh. Nah, tapi saya setuju ya, tapi saya setuju ya bahwa ini pernyataan dan perdebatan ini tidak perlu terlalu lama ya dibiarkan mengemuka di publik ya. Karena yang paling penting itu adalah bagaimana kita semua fokus ya membantu pemerintahan ini untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang tidak mudah gitu ya. Tadi masalah internal di dalam kita, soal bencana belum selesai, terus kemudian soal ekonomi juga kita harus kita cermati dan kita seriusi, pengaruh dunia internasional juga seperti itu gitu. Nah, jadi saya lebih cenderung sebetulnya kalaupun kita sudah menyatakan komitmen kita mendukung, ya mari kita tunjukkan dengan kita kerja bersama membantu pemerintahan ini, kira-kira begitu. Ya, tapi kan dua partai PAN sama PKB sudah benar-benar mendeklar gitu, Pak, posisinya nanti ke depan itu kan seperti apa gitu. Dengan harapan mungkin dengan publik menilai akan ada posisi tertentu yang coba untuk diamankan di sana gitu. Dari Golkar sendiri tidak khawatir akan kecolongan kursi misalnya dengan adanya deklarasi duluan dari sejumlah partai koalisi saat ini? Ya, sekali lagi saya katakan kalau bicara siapa yang duluan, kita yang duluan. Gitu loh. Itu sejak tahun yang lalu. Gitu loh. Nah, jadi dan menurut saya apalagi ya, makanya kenapa saya kira ini juga harus segera di stop ya wacana seperti ini. Ya, apalagi nanti kalau kemudian kita masuk kepada soal siapa calon wakil presidennya, nah ini baru 3 tahun lagi kita udah ribu-ribu rebutan soal wakil presiden. Nah, itu kan kemarin sudah ada yang mengusulkan misalnya Bang Zulkifli Hasan gitu ya. Baik. Nah, itu nanti yang lain-lain kan juga, wah kalau gitu kita jangan kecolongan nih gitu. Nah, nanti aja gitu ya. Ya bukan soal colongan-colongan, nanti kita semuanya sibuk ngurusin pencitraan ya masing-masing, dan itu kan menunjukkan kepentingan kita masing-masing jadinya, kepentingan partai, kepentingan calon kita dan segala macam. Nah, itu yang nanti menurut saya akan mengganggu ritme kinerja ya dari pemerintahan ini kita. Baik, Mas Toto, sebenarnya dengan seberapa kuat sih wacana 2 periode ini dipakai sebagai alat tawar-menawar gitu, terutama untuk posisi Capres 2029 nanti, Mas Toto? Ya, kalau mau agak berspekulasi, memang Pak Prabowo ini mungkin ya, dengan sangat cepatnya partai-partai ini sudah berbicara 2029, dukungan kepada Pak Prabowo, mungkin saja partai-partai ini melihat karakter Pak Prabowo ini senang dipuji gitu. Mengutamakan loyalitas gitu.
Sehingga kemudian variabel itu yang dikedepankan. Padahal saya setuju kalau semuanya punya pemikiran seperti Bang Doli, ya negara kita akan sangat baik. Partai ketika ingin Pak Prabowo kemudian maju kembali, lalu kemudian caranya adalah dengan bekerja. Bekerjanya bukan hanya mendorong Pak Prabowo bekerja saja, karena Pak Prabowo kalau menteri-menterinya yang memang kebanyakan isinya orang partai, kerjanya nggak bagus, Pak Prabowo juga nggak akan punya peluang bagus. Dan itu yang sebenarnya kan kita harapkan. Nah, itu yang menyebabkan menurut saya, ya dalam konteks ini saya sepakatlah, kita sepakat, saya dan Bang Doli, bahwa sudah wacana ini muncul, tapi kemudian jangan diperpanjang. Karena kasihan rakyatnya kalau kemudian masih sisa 3 tahun sudah berbicara mengenai elektoral. Kasihan konstituennya yang langsung terasa panas menjagokan ketua umumnya masing-masing bersaing seakan-akan dengan ketua partai lain yang masih ada dalam Tapi PAN udah satu ngasih barisan. nama sebenarnya. Sebetulnya dalam konteks pendidikan politik normal ya, setiap kader partai akan berbicara mengenai ketumnya. Makanya kemarin saya dalam sebuah dialog dengan PSI, saya tanya, yang aneh ini PSI satu-satunya. Yang dimajukan kenapa bukan ketumnya, tapi kakaknya ketum. Nah itu pendidikan politik baru begitu ya. Tapi itu yang menurut saya sudahi dan kemudian tunjukkan saling berlomba dalam konteks kinerja. Kalau Pak Prabowo fokusnya adalah kinerja, nanti menteri atau ketua umum yang terbaik kerjanya saya pikir punya peluang paling bagus juga untuk jadi calon wakil presiden. Tapi di luar itu, kalau pemerintahan ini kemudian tidak konsisten bekerja dengan baik, jangan-jangan peluang Pak Prabowo untuk kemudian menang juga belum tentu besar. Itu poin yang paling penting menurut saya. Oke, kita lihat bagaimana nanti kinerja Kabinet Pak Prabowo selama akhir nanti masa periode. Namun saya coba ke Bang Doli terlebih dahulu. Bang Doli, dengan adanya statement akan mendukung langsung 2 periode dari Golkar, dari PKB, dari PAN, dan juga dari partai-partai koalisi yang lain gitu. Apakah ini termasuk terlalu cepat, Bang, sehingga menutup kemungkinan adanya tokoh-tokoh baru yang coba dimunculkan oleh partai dengan adanya statement tersebut, Bang Doli? Ya relatif ya, soal cepat dan tidak cepat itu kan memang masing-masing partai politik punya pandangan dan kalkulasi sendiri gitu ya. Nah tetapi menurut saya kembali itu tadi ya, secepat atau selambat apapun ya pernyataan itu, komitmen itu, yang paling penting adalah dukungan konkret. Ya, dukungan konkret itu adalah bukan hanya sekedar dinyatakan bahwa kita mendukung, tapi kalau kita tidak serius bekerja, bentuk dukungan itu yang paling serius adalah yang mensukseskan pemerintahan ini, memberikan seluas-luasnya kesempatan kepada Pak Prabowo dan kabinetnya untuk bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan serius untuk kepentingan bangsa dan negara. Karena itu pada akhirnya penilaian masyarakat yang menentukan kan sukses itu atau tidak gitu. Jadi kalau kita nggak membantu itu, ya itu berarti kan cuma pernyataan ya pernyataan sekedar pernyataan saja gitu, yang tidak konkret dalam bentuk dukungan. Baik, Mas Toto, dengan kinerja pemerintahan sekarang gitu ya, kita masih menunggu berapa tahun lagi, 3 tahun lagi gitu, sehingga bisa terlihat apakah benar-benar sesuai dengan harapan rakyat atau tidak gitu. Terlepas dari itu, Mas Toto, ketika nama Prabowo itu dimunculkan gitu, hanya satu nama yang keluar di sana, tidak ada nama lain gitu. Apakah itu memang dikatakan bahwa figur Prabowo ini, meskipun kinerja kita tunggu berapa tahun lagi ke depan, cukup kuat figurnya ini, atau karena memang kader tidak punya calon gitu untuk ditonjolkan menjadi pembandingnya atau penyandingnya nanti? Mas Ruli, kekuatan koalisi pendukung Prabowo itu 85%. Bagaimana bisa dengan mudahnya muncul calon alternatif lain? Artinya kan kalau berbicara menggunakan logika konstelasi koalisi dan oposisi, hanya PDI Perjuangan yang mungkin sekarang bisa berbicara mengenai nama dari jagoannya. Sisanya kalau berani berbicara di luar nama Prabowo kan copot menteri, kira-kira gitu kan. Risikonya terlalu besar. Tapi balik lagi ya, politik itu kan selalu dinamis. Apakah partai-partai ini kemudian juga akan memiliki sikap yang sama? Ketika kemudian Pak Prabowo misalnya tingkat kepuasan publiknya tidak bertahan dengan baik menjelang pemilu 2029, situasi akan jadi berbeda. Mereka akan membaca survei kepuasan publik, survei juga dari elektabilitas. Kalau ditanya dalam dirinya pribadi, setiap ketum tuh pengen dia yang jadi presiden, bukan memajukan orang lain. Tidak mungkin sebenarnya dalam hatinya ketum Partai Golkar, ketum Partai
PAN, PKB ingin ketum Partai Gerindra yang jadi presiden, pengennya saya. Iya. Tapi situasinya kan secara realistis, Pak Prabowo harus diakui karena dia adalah presiden baru 1 periode, dan sejarahnya dalam pilkada atau pilpres, siapapun yang berkuasa punya peluang lebih besar. Pada titik itu menurut saya ya normal ketika mereka bersikap lebih realistis. Yang tidak normal, kerjanya baru setahun, tapi kemudian udah berlomba, kemudian menunjukkan dukungannya terlebih dahulu. Itu poin yang paling penting menurut saya yang terjadi. Sekarang wacananya belum normal nih ya, nggak normal nih ya dengan adanya yang sudah menyebutkan. Dulu itu nggak se-ekstrim ini, Mas Ruli. Baik, Zaman Jokowi periode pertama tidak se-ekstrim ini. Saya pikir baru tahun kedua, tahun ketiga lah baru mulai seperti ini. Tapi, nah ini yang jadi misteri ya. Pertanyaannya adalah kenapa sih sedemikian cepat? Apakah jangan-jangan di dalam ada persaingan terselubung di antara partai-partai? Atau jangan-jangan ada kesan dari mereka, Pak Prabowo ini memang orang yang senang dipuji, kira-kira seperti itu. Mungkin Bang Doli terakhir, apakah juga setuju apa disampaikan oleh Mas Toto bahwa ada pesan terselubung di sana dan juga bagaimana dinamika terjadi di kabinet, Bang Doli? Nggak, saya kira berjalan biasa saja, normal saja ya, yang terjadi di kabinet sekarang ini gitu. Nah, tetapi kan betul memang dari periode ke periode situasinya berbeda ya. Mungkin jangan-jangan memang karena mempelajari 5-10 tahun yang lalu gitu ya, itu menjadi berbeda sekarang pendapat dan pandangannya gitu. Oke. Mas Toto, kira-kira kalau dengan kondisi seperti ini, di awal sudah langsung disampaikan, apakah itu bisa dikatakan rakyat seakan-akan dikunci nih pilihannya nanti di tahun 2029 bahwa satu nama aja nih yang paling oke gitu. Akan seperti itu nggak sih? Atau seakan-akan melanggengkan kekuasaannya sekarang gitu? Belajar dari sejarah ya Mas Ruli ya, penentuan bahwa seseorang itu akan punya peluang kuat atau tidak, terlepas dia calon baru atau incumbent, itu tetap akan ditentukan di masa-masa injury time. Sama seperti sepak bola gitu ya. Kejutan sangat mungkin terjadi, persepsi pemilih kita sangat dinamis. Kalau kita baca dalam rentetan rilis survei setahun terakhir saja, kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo itu ada di angka 80%, pernah juga di bawah 70%. Dalam situasi yang berbeda-beda. Itu yang menyebabkan menurut saya, Pak Prabowo berhati-hatilah Anda, yang akan membuat peluang Anda menjadi sangat besar, bukan pujian atau adu balap statement dari para partai pendukung koalisi, tapi bagaimana konsistensi dari pekerjaan Anda, bagaimana memastikan program Anda bukan hanya bagus di awal tapi menyimpan sebuah bom waktu dari sisi anggaran seperti yang banyak dikritik oleh para ekonom. Itu yang menurut saya akan jadi tantangan utama dari Pak Prabowo. Jadi saya setuju dengan ungkapan Pak Prabowo April tahun lalu yang mengatakan, mengomentari dukungan dari PAN, udahlah itu nanti aja kita kerja dulu. Semoga itu juga bisa jadi filosofi pemikiran dari partai-partai juga. Baik, harap kita sama-sama jangan mikirin lain-lain, jangan mikirin dulu 2029, yang penting kerja dulu karena masih ada 3 tahun ke depan bagaimana menjaga rakyat kita. Terima kasih Mas Toto, terima kasih Bang Doli sudah hadir di Prime News. Terima kasih Mas Ruli. Terima kasih banyak. Om Doli, thank you. Siap, ayo.